Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumil. Terlebih dahulu, setelah kita memuji dan bersyukur dengan kalimat-kalimat yang sempurna, saya ucapkan terima kasih kepada yang mengatur acara, Ustaz yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi yang ditugaskan. Dan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Sofyan, yang telah menghubungi saya tadi jam 5 kurang seperempat. Saya juga baru pulang dari sini. Terima kasih atas kepercayaannya. Dan tadi sudah disampaikan oleh pimpinan acara tentang identitas. Saya tinggal di Cicalengka, di belakang Koramil. Dari Koramil itu 2 rumah masuk Koramil ke belakang. Ada Masjid Darul Arqam namanya, ya di samping itu, di samping masjid itu. Nah, terima kasih atas kepercayaannya, dan saya bertugas di majelis ulama di bagian tabligh. Di antaranya suka mengadakan pelatihan khotib, workshop di gedung dakwah, di gedung ormas itu. Biasanya utusan-utusan dari majelis ulama kecamatan yang hadir gitu, dan tidak didanai oleh pemerintah, karena majelis ulama didanai oleh pemerintah kegiatannya. Mungkin juga nyampe ke majelis ulama kecamatan. Dan tugas yang kedua yaitu membuat naskah materi untuk khutbah Jumat, Idul Fitri, Adha. Ya seperti itu tugas saya di Majelis Ulama Kabupaten Bandung, dan alhamdulillah telah terselenggara dan dilaksanakan. Ya, selanjutnya pada saat ini insya Allah akan saya bahas firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah itu surat nomor ke-58 ayat 11, yang temanya meluaskan hati dan berlaku toleransi. Nah, itu temanya. Jadi yang isinya akan dibahas tentang bahwasanya ajaran Islam mengajarkan bahwa hati kita itu harus luas, memberikan kemerdekaan kepada orang lain, tidak memaksakan kehendak. Seperti itu isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah lakum wa idza qilam sujud fang sujud
yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ila akhirih, yaitu yang akan kita bahas ayat 11 ya, kajiannya surat Al-Mujadalah, disebut juga Al-Mujadilah, bisa Al-Mujadalah karena berisi tentang diskusi yang baik. Mujadalah itu kan diskusi. Bisa juga Mujadilah, perempuan yang menggugat suaminya, karena memang dalam surat itu ada historis Haulah, seorang perempuan yang menggugat suaminya karena suaminya mengacuhkan dirinya. Nah, itu disebut Al-Mujadilah, disebut juga Al-Mujadalah. Di surat nomor 58 dinamai Mujadalah atau Mujadilah ya, karena berisi tentang diskusi bagaimana etika diskusi, etika musyawarah, dan juga tentang seorang perempuan yang menggugat suaminya kepada Rasulullah dan gugatannya dikabulkan. Tetapi akan kita bahasnya di ayat 11 ya, yang berisi tentang luaskanlah hati kita memberikan kemerdekaan untuk orang lain. Tadi sudah dibaca ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, luaskan tempat pertemuan, luaskan tempatnya. Apabila kita ada pertemuan, luaskan tempatnya, luaskan hati. Ketika kita dalam majelis apapun, tempatnya harus kondusif. Kita harus mencari, mengadakan tempat yang bagus, yang kondusif untuk pertemuan. Tempatnya yang kondusif, yang bagus, sehingga mendukung kepada yang akan dilaksanakan. Yang lebih penting lagi, luaskan hati. Kita meluaskan hati, memberikan keleluasaan, kemerdekaan kepada saudara kita. Jadi tidak memaksakan kehendak. Bahasa lain toleransi. Tafassahu fil majalis, faksahu, maka luaskanlah. Yamsahillah lakum, dengan kita memiliki perilaku seperti itu, karakteristik seperti itu, Allah akan memberikan rahmat dan rezeki yang luas. Karena kita pun memberikan keluasaan, maka Allah akan memberikan balasannya. Kita diluaskan dengan berbagai rahmatnya, dan kita diluaskan rezekinya. Karena dengan kita memberikan keluasaan kepada orang lain, karena itu akan terselenggara silaturahim, keharmonisan antara kita dengan mereka, dengan yang lain. Wa idza qila sujud fangsujud, dan apabila diminta untuk bergeserlah sedikit, berdirilah untuk berikan kesempatan kepada yang lain, maka berdirilah, maka bergeserlah. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, bahwa sangat berfaedah sekali iman dan ilmu
untuk meningkatkan derajat kita. Ilahirihi itu terjemahnya. Dan selanjutnya kita bahas, saya akan sampaikan tentang asbabun nuzul. Ya, kita mungkin sudah biasa ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul, latar belakang mengapa ayat itu turun. Kalau asbabul wurud, latar belakang historis kenapa hadis itu hadir. Jadi ada latar belakangnya. Nah, dari salah satu tafsir namanya tafsir Al-Marawi, Mustafa Al-Marawi. Di sana ada hadis yang berisi begini. Ketika Rasulullah bersama para sahabat ada di Sufa, di tempat yang kecil di Masjid Nabawi. Nabawi pada saat zaman Rasulullah masih kecil, atapnya juga masih dengan daun kurma. Itu seperti yang dikatakan di hadis itu ya. Sekarang kan kita Masjid Nabawi itu sangat mewah dan luas. Nah, dengan para sahabat kemudian datanglah jamaah ahlu Badar. Jadi para prajurit yang telah berhasil berperang dengan semangat mengalahkan kaum kafir Quraisy. Padahal jumlahnya jauh lebih besar. Umat Islam hanya di sekitar 300-an lebih. Sedangkan dari pihak yang menyerangnya itu 1000 untuk perang Badar itu. Dan ternyata dengan pertolongan Allah kaum kafir itu kalah, kabur. Bahkan umat Islam banyak mendapatkan ghanimah. Nah, para prajurit tersebut ya pulang dan datang ke Masjid Nabawi, dan ketika itu ada pertemuannya seperti kita begini bertemu. Ya, kata Rasulullah, tafasahu fil majalis, coba diluaskan tempatnya, diluaskan agar pasukan tersebut mendapatkan tempat. Coba diluaskan. Kemudian menyuruh juga sujud, coba berdiri, jangan menghalangi di pintu tersebut. Tetapi masih banyak pada saat itu yang berhati sempit, gitu ya, tidak memberikan keleluasaan kepada pasukan Badar, tidak menghormati, bahkan dalam pikirannya kalau Rasulullah membeda-beda lah gitu, kepada orang lain menghormat gitu. Bahkan itu kalau kita harus bergeser gitu. Jadi tidak menghormati kepada jamaah yang baru datang, tidak memberikan tempat. Maka turunlah ayat ini. Wahai orang beriman, apabila dikatakan luaskanlah majelis, maka seharusnya diluaskan. Bergeserlah, maka bergeser. Jadi Allah itu tidak menghendaki pada sikap-sikap yang yang tidak menghormati orang lain lah gitu ya. Tidak memberikan tempat, suruh berdiri nggak mau berdiri gitu. Itu kan kadang-kadang di kita juga jadi kultur atau tradisi ya. Kalau sebuah pertemuan hanya di pintu saja penuh, di dalam kosong, nggak mau bergeser gitu. Ya. Kalau di kendaraan, di angkot penuh, di pintu suruh bergeser nggak mau. Di kita juga ada gitu ya. Tidak memberikan tempat kepada orang lain. Kalau di majelis seperti walimatul arus, kursi 100 baru 50 orang sudah penuh karena sudah dipenuhi dengan piring-piring, yang lain nggak dapat tempat duduk gitu. Nah, seperti itulah lah yang tidak dikehendaki. Jadi etika di dalam majelis begitu. Jadi itu maksudnya etika di dalam majelis, yaitu kita meluaskan tempat diluaskan sehingga kondusif kayak gitu. Jadi tempat-tempat pertemuan baik itu
formal seperti sekolah ataupun non formal seperti majelis taklim atau di tempat majelis anggota dewan. Pokoknya di tiap-tiap pertemuan itu diciptakan tempatnya yang kondusif, karena dengan tempat yang bagus itu, yang kondusif, bisa mendukung kepada suasana hati. Nah selanjutnya yang lebih terpenting lagi adalah meluaskan hati, gitu ya. Meluaskan hati itu memberikan kemerdekaan kepada orang lain sehingga akhirnya tercapai tujuan bersama. Biasanya yang menimbulkan persoalan menjadi konflik percekcokan itu karena kita tidak memberikan keluasan ke yang lain. Berbagai macam ya. Misal kita ada uang sedikit, paling ini kalau rehab masjid bagian yang mana gak akan mungkin seluruhannya. Mungkin pendapat akan berbeda kan. Ada yang ini udah pagar dulu gitu. Ada yang ini udahlah pintu dulu yang perbaiki. Ada yang ini toilet dulu. Ya kalau memang uangnya banyak, memang seluruhannya saja kan gitu. Tetapi karena keuangan itu dipakai pagar, pintu gak akan bisa. Pakai pintu WC, toilet nggak bisa. Nah disinilah perlunya kita meluaskan hati gitu. Sehingga dengan tadi adanya mujadalah dengan baik, diskusi dengan baik, sehingga nanti tercapai oke lah nanti mana yang itu prioritas pagar atau toilet, sehingga yang lain mengalah gitu. Nah itulah akan terjadi keharmonisan gitu. Termasuk yang juga dalam kita kan dalam agama tersebut ada fikih, ada paham begitu kan. Kita harus berikan kemerdekaan pada yang lain. Laksanakan keyakinan diri pribadi sesuai dengan keyakinan, tapi dengan tidak menyalahkan cara orang lain beribadah. Gitu. Tidak menyalahkan cara ibadah orang lain. Ya. Jadi kita laksanakan aja ilmu yang kita dapat. Gitu. Tetapi kalau apa yang kita laksanakan itu ternyata tidak sama dengan yang lain, kita pun tidak menyalahkan orang tersebut. Itu karena dia sendiri hasil mengkaji kan sama itu. Nah itu artinya kita meluaskan hati gitu ya. Jadi jangan sampai umat Islam itu karena beda saja kan. Contoh ya, kita kalau sholat telunjuk pasti ada beberapa macam ya. Ada yang mulai menelunjuk itu ketika at-tahiyat dari awal. Ada yang juga mungkin dari asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Ada yang juga mungkin yang diem, tapi ada juga yang digerakkan. Itu fikih ya. Fikih itu kan pemahaman. Gitu. Kita harus menghargai pemahaman yang lain. Kenapa pemahaman orang lain harus dipaksakan? Harus persis seperti kita itu. Dengan keluasan hati, maka kita akan terjaga harmonisasi. Jadi yang paling penting kita menjaga keharmonisan. Hidup rukun di dalam rumah harmonis, hidup rukun dalam suatu masjid, misalkan di masjid Al-Ikhlas, jamaah masjid Al-Ikhlas itu harus kompak, harmonis. Yang walaupun mungkin dalam dunia fikih pasti berbeda, itu tidak akan bisa sama karena memang pemikiran kan namanya juga fikih gitu. Nah itulah kita meluaskan hati. Jadi tafasahu fil majalis, luaskan hati. Nah di sini ada reward ya dari Allah. Itu barang siapa yang meluaskan hati, memberikan kemerdekaan kepada orang lain, Allah akan berikan rahmat kepadamu dan memberikan rezeki yang luas. Karena dengan hidup yang harmonis, sebutlah bahasa yang lain arham, gitu ya. Dalam surat Nisa ayat 1 kan sudah fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah dan kalian saling bertanya atas nama Allah, dan pelihara harmonisasi. Pelihara hidup yang harmonis. Dengan memelihara hidup yang harmonis, kita akan mendatangkan rezeki yang luas. Ya kalau kita dagang, contohnya karena kita banyak saudara,
tidak banyak musuh, masuk ke kampung manapun akan bisa masuk, dan itu peluang rezeki. Dan barang siapa yang lebih luas silaturahminya, contohnya ekspor impor, pasti artinya lebih besar karena silaturahminya lebih luas lagi gitu. Jadi dari keharmonisan itu akan mendatangkan peluang rezeki. Tapi sebaliknya kalau kita umpamanya banyak musuh gitu, kita mau dagang masuk kampung sini nanti nggak masuk, ditolak ya, itu mempersempit rezeki. Termasuk juga rahmatnya, kalau rahmat kan macam-macam ya. Kita umpamanya jodoh anak kita dengan anak yang lain juga adalah rahmat. Kita punya anak laki-laki, teman kita punya anak perempuan, siapa tahu itu bisa jadi jodoh, itu kan rahmat ya. Salah satu rahmat itu adalah pernikahan. Itu contohnya. Jadi ayat tersebut Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11, yang pertama Allah mengajarkan agar kita meluaskan hati kita, memberikan kemerdekaan kepada orang lain, tidak memaksakan kehendak. Jadi tidak baik kalau kita otoriter, karena kita tidak terpilih sebagai RT ngamuk misalkan. Kalau kita tidak terpilih sebagai DKM, kita ngamuk, gak akan ke masjid lagi karena saya gak terpilih sebagai ketua DKM. Nah itu memaksakan kehendak. Tapi kalau kita tadi diskusi dengan baik, menjadalah dengan baik, terpilih atau tidak itu sebuah ikhtiar, itu qadarullah akhirnya kan. Kalau kita tidak memberikan kemerdekaan, kemudian itu menang ya, orang lain nggak boleh kita pilih yang lain, harus pilih saya saja gitu. Itu kan artinya bahwa kita tidak memberikan kemerdekaan kepada orang lain. Jangan sampai ada di kita karena tidak terpilih jadi ketua DKM, bukan saya nggak akan masih lagi. Nah, umpamanya karena tidak terpilih sebagai RT, saya nggak akan pernah nanya lagi ke masyarakat. Umpamanya, kalau daerah sana sudah ada, nggak pilih lah, udah marah-marah. Nah, kita seharusnya diajarkan oleh Tuhan kita, oleh Allah, luaskan hati, bahwa hidup itu nikmat, senang. Soal hidup konflik itu pasti capek, berat, stres, depresi, gitu ya. Gitu. Nah, bagian ayat yang berikut, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajat kita karena dengan ilmu, dengan iman, ya itu kita ikhtiarnya tolabul ilmi. Tolabul ilmi tidak ada batasnya, baik kita melalui tolabul ilmi yang jalurnya yang formal atau yang non formal atau yang informal. Ya kita di rumah ibu bapak ya memberi contoh pada anak, itu pendidikan yang disebut pendidikan informal. Itu sangat penting karena anak pasti akan mencontoh bapaknya ibunya. Kalau bapaknya suka marah-marah, mungkin anaknya nanti akan juga seperti itu, tidak akan jauh seperti bapaknya. Bapaknya juga suka marah-marah karena memang apa yang dicontohkan, diperbuat oleh bapaknya itu adalah sebagai referensi bagi anaknya, gitu ya. Itu kan merupakan pendidikan visual. Oh, bapaknya juga suka marah-marah gitu kepada ibu. Nah, anaknya nanti akan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita menginginkan anak yang soleh, dan tentu saja soleh pun belum cukup, dan soleh dan takwa, gitu ya. Nah, kalau kita menginginkan anak yang soleh disertai anak yang takwa, ya kita pun sebagai bapaknya, sebagai ibunya di rumah itu berlakulah yang sebaik-baiknya, sehingga perilaku kita nanti ya akan ditiru oleh anak kita. Itulah yang disebut pendidikan informal. Sedangkan pendidikan non formal ya di masyarakat ya kita seperti majelis taklim, organisasi, gitu ya, itu pendidikan non formal. Sedangkan pendidikan
formal yang ada jenjang TK sekian tahun, SD sekian tahun, SMP sekian tahun, pendidikan non pendidikan formal. Nah, jadi pendidikan jalur apapun itu akan bisa meningkatkan derajat gitu. Dengan iman ya. Karena dengan keimanan itu akan mengagungkan Allah. Dengan kita mengagungkan Allah sebenarnya kita yang terbawa. Contoh, seseorang berupaya untuk terus mengajarkan agama di masyarakat disebut Pak Ustaz, naikkan derajatnya itu Pak Kiai. Padahal dia itu karena tiap hari dia mengajar di masyarakat mengagungkan Allah, kan mengagungkan Allah itu dengan sholat, dengan menyebarluaskan ilmu dari Allah. Tapi kan bukan saja Allah yang diagungkan, tapi dirinya ikut naik, gitu kan? Itu jadi kok jadi disebut Pak Ustadz, jadi disebut Pak Kiai, gitu kan? Padahal yang dia kerjakan tidak umpamanya berupaya untuk mendapatkan gelar Ustadz, gelar ajingan, misalnya Kiai, kan tidak begitu. Tapi dari perbuatan iman kepada Allah, mengagungkan Allah, terbawa gitu kan, ikut naik, rating ikut naik kan gitu. Nah itu janji Allah, ya fa'illahu ladina amanu minkum. Di dunia ditingkatkan derajatnya, di akhirat juga akan ditingkatkan kan orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya di akhirat ditingkatkan, ditempatkan di surganya gitu. Ya kalau orang berilmu tetapi tidak beriman itu lebih berbahaya gitu ya. Berbahayanya kalau ilmunya dipakai kejahatan ya, gitu. Karena bisa bikin nuklir lalu membuat kejahatan, membombardir orang lain gitu. Karena punya ilmu tapi tidak didasari keimanan. Nah itu satu ayat itu. Kemudian yang berikutnya, juga akan kadang-kadang hati kita jadi kecil gitu. Ayat yang keduanya, ayat yang ke-12-nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dalika khairu wa athhar. Wahai orang yang beriman, apabila kalian menemui Rasulullah maka bersedekah dulu gitu. Itu untuk mensucikan hatimu dan itu untuk lebih baik gitu. Nah ini asbabnya itu kita datang dulu para sahabat sampai jam 7 pas ya, nanti isanya 7:05 ya. Ya masih ada yang 4 gitu. Nah para sahabat ada yang suka datang ke Rasulullah untuk meminta nasihat dan atau meminta ilmu. Nah, itu. Maka salah satu petunjuk etika datang kepada Rasulullah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan nasihat, coba bersedekah dulu gitu. Sedekahnya bukan artinya harus kepada Rasulullah gitu ya. Sedekahnya bisa kepada siapa saja sedekahnya. Dengan bersedekah itu akan menjadikan suasana hati, pikiran akan menjadi lebih baik gitu. Artinya bahwa kita tidak bakhil untuk mencari ilmu gitu ya. Jadi kita mencari ilmu, mencari nasihat, kita tidak bakhil. Contoh, kita kan kalau mau menyekolahkan, kadang-kadang kita bakhil mau cari yang full gratis. Mana ya di sekolah yang full gratis? Kita tidak berpikir bahwa guru-guru itu pun harus makan gitu. Tapi kita harus mencari itu yang 100% lah yang gratisnya gitu kan? Maka artinya kita tidak mau berkontribusi gitu ya. Kita itu
harus berkontribusi untuk ilmu gitu. Agar anak kita mendapatkan ilmu, agar anak kita diperhatikan oleh gurunya, seperti itulah. Kita punya anak, titipkan aja nih Pak Guru, kalau ke sekolah, Pak Ustadz, titip anak saya supaya bisa baca Quran, misalkan, supaya dapat sholat, bisa sholat, supaya akhlaknya baik. Tapi kita pun harus berkontribusi, ya, berbuat baiklah, baik untuk ustadznya ataupun untuk fasilitasnya itu. Jadi kita jangan sampai bakhil untuk kepentingan kita gitu. Jadi dalam rangka kita untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan ilmu, dulu kepada apabila datang ke Rasulullah mau hadir ke majelis taklim itu diikhtiarkan untuk bisa bersedekah gitu. Tapi juga Allah tahu ya fa'ilam tajidu, tapi kalau nggak mampu gitu, maka innallaha ghafurur rahim. Allah juga memberikan maaf. Nah, begini, saya mau menyekolahkan tapi memang sama sekali nggak punya uang. Saya mau pengajian sama sekali nggak punya uang, akan ngaji nggak begitu maksudnya, gitu ya. Tetapi kita harus berupaya jangan jadi orang yang bakhil, tapi kita harus ikut berkontribusi untuk kemajuan. Kalau mendirikan sekolah, sekolahnya maju, gitu. Mendirikan masjid, masjidnya bagus. Mengadakan sekolah karena ditopang oleh semua pihak, itu tidak ada yang bakhil, menurut kemampuan masing-masing itu. Dan sebaliknya, guru, ustadz yang punya sekolah jangan kapitalisme. Kapitalisme itu adalah jual beli ilmu, itu pun jangan lagi kan itu. Jangan sampai kapitalisme ilmu, bolehlah ngaji di saya tapi bayarnya sekian seminggu, kalau enggak nggak usah datang gitu. Boleh sekolah saya tapi kalau nggak bisa bayar nggak diterima. Nah itu salah juga gitu ya. Itu kapitalisme ilmu, jual beli ilmu, tidak boleh kan. Janganlah kalian itu sampai samanang kolila ya. Itu jual beli ilmu tidak boleh. Itu mendirikan sekolah tapi tidak menerima orang yang tidak mampu, itu dosa ya. Karena Rasulullah dulu mengadakan majelis taklim itu, Abu Bakar yang kaya masuk ya, Bilal bin Rabah yang miskin masuk, Fuher yang sangat sengsara masuk, sama berhak mendapatkan ilmu gitu. Jadi jangan sampai hanya orang-orang yang kaya saja yang boleh itu hadir ke sekolah, yang hadir ke majelis ilmu, sedangkan orang yang miskin, yang fakir dihalangi, itu pun dosa gitu. Jadi itu kapitalisme ilmu. Jadi harus berimbang, berimbang. Jadi masyarakat ikut kontribusi itu dengan majelis, tentunya majelis ilmu, ikut partisipasi ke masjid, ke madrasah, sekolah, masyarakat ikut kontribusi. Tapi penyelenggara tidak boleh kapitalisme, sehingga nanti semua pihak jadi mendukung sesuai dengan kemampuan ya. Ya rupanya sekian ya. Ada biasanya ada diskusi atau enggak, atau langsung sampai selesai, atau cukup saya serahkan kepada pimpinan acara. Sudah ya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan kebetulan teman saya nih ya, Pak Ajian Alan. Terima kasih Pak Alan bertemu di sini. Alhamdulillah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya demikian yang saya sampaikan. Mungkin tentu saja banyak kekurangannya ya. Dan apalagi adaptasi saya di sini kan baru kenal juga masjid Al-Ikhlas, memang hebat namanya juga Al-Ikhlas ya, itu Al-Quran satu-satunya surat yang disebut Al-Ikhlas tapi di dalamnya tidak ada kata ikhlas ya. Itu biasanya Al-Baqarah di dalamnya memang ada kata Al-Baqarah gitu ya. Disebut surat Nisa, di dalamnya ada kata Nisa. Tapi surat Al-Ikhlas di dalamnya nggak ada ikhlas.
ada juga qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlasnya? Enggak ada gitu ya. Tapi surat tersebut disebut surat Al-Ikhlas itu. Al-Ikhlas itu artinya murni ya. Murni ya, kalau kalau bensin ada yang 2 tak, ada yang murni, kalau 2 tak campur-campur gitu. Murni, jadi dia namai ikhlas murni ya, kita memurnikan akidah kita, memurnikan hati kita, bagus itu namanya ya, karena itu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad ya. Jadi kita memurnikan Allah. Nah, bagus sih. Mudah-mudahan dengan nama Masjid Al-Ikhlas kita pun selalu terbawa ikhlas. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.